Perkenalkan, nama saya Stefan Federico Sianturi dengan NIM 32131311019 dari kelas A Geografi 2021. Mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas proyek saya dengan judul Analisis Pemanfaatan Potensi dan Struktur Bentuk Lahan Danau Maninjau Sumatera Barat. Nah, yang pertama itu letak astronomis. Danau Kaldera Maninjau termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, daerah ini dibatasi oleh koordinat 100 derajat 5 menit sampai 100 derajat 17 menit bujur timur dan 0 derajat 10 menit sampai 0 derajat 30 menit lintang selatan. Daerah ini dapat dijangkau melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan roda 4 atau 2, serta kondisi jalan pada umumnya beraspal baik mengelilingi Danau Kaldera Maninjau. Nah, yang kedua, keadaan geologi Danau Maninjau. Daerah ini ditempati oleh satuan batuan yang berumur, yakni berupa satuan batu gamping, batu malihan, dan batu gunung api kuarter yang terdiri atas andesit Danau Kaldera Maninjau, tuf batu apung Hornblenda Hypersten, tuf batu apung, dan andesit atau basal, serta aluvium. Semua batuan gunung api Maninjau secara keseluruhan tertutup oleh tuf batu apung. Tuf batu apung Hornblenda Hypersten hampir seluruhnya terdiri atas lapilli batu apung dengan ukuran butir dari 2-20 cm, agak kompak, berwarna putih atau kuning keabu-abuan dan kecoklatan. Nah, tuf batu apung dan andesit atau basal ini umumnya terdiri atas serabut-serabut gelas dan 5-80% fragmen-fragmen batu apung putih berukuran dari 1-20 cm agak kompak. Nah, kemudian endapan tuf ini kemungkinan merupakan hasil erupsi terakhir kaldera Maninjau atau erupsi celah yang berhubungan dengan jalur sesar besar Sumatera. Aluvium terdiri atas lanau, pasir, dan kerikil yang terdapat di daerah dataran aluvium pantai utara Danau Kaldera Maninjau. Nah, yang ketiga, keadaan geomorfologi Danau Maninjau. Geomorfologi daerah Danau Kaldera Maninjau secara umum sangat erat hubungannya dengan kegiatan gunung api dan tektonik yang telah terjadi. Kondisi morfologi daerah ini ditinjau dari bentukan asalnya dapat dipisahkan menjadi bentuk asal gunung api, fluvio gunung api, fluviatil, denudasi, struktur, dan gunung api terdenudasi. Kemudian unit morfologi daerah, yakni yang pertama, bentuk asal vulkanik terdiri atas kerucut gunung api, lereng gunung api, dan dinding kaldera Maninjau. Yang kedua, bentukan asal vulkanik terdenudasi dipisahkan menjadi dataran lahar dan kerucut parasiter. Yang ketiga, bentuk lahan asal denudasi terdiri atas lereng, nendatan, dan lereng rombakan. Yang keempat, bentukan asal fluviatil dipisahkan menjadi daratan aluvium dan kivas aluvium. Nah, yang keempat, morfogenesis Danau Kaldera Maninjau. Yang pertama itu kerangka tektoniknya. Kaldera Maninjau terletak pada busur Kepulauan Sunda, 250 km timur laut dari pematang Jawa dan 350 km tenggara kaldera Toba. Daerah ini dilalui oleh sesar besar Sumatera, kurang lebih 10 km timur laut. Maninjau Katiling memperkirakan bahwa pergerakan menganan sejauh 6 cm per tahun. Sepanjang sesar Semangko bagian Sumatera Utara berdasarkan pada 20 km pergeseran dari tuf Toba yang kemudian diduga berumur 300.000 tahun dengan pergeseran 4 cm per tahun dan berumur 280.000 tahun, berarti kaldera Maninjau akan bergerak sejauh 11 km ke arah barat laut relatif terhadap Gunung Merapi tanpa eliminasi penurunan arus pemisah keduanya.
Yang B. Efek tektonik. Danau kaldera meninjau merupakan bagian dari kaldera yang kemudian terisi oleh air, dan selanjutnya diisi pula oleh material-material yang berasal dari dinding kaldera gunung api tersebut. Sisa dinding kaldera yang hampir tegak lurus dan terjal masih terlihat secara jelas. Juga garis puncak kaldera tersebut masih dapat diikuti, meski di beberapa tempat kelihatannya telah mengalami longsoran. Umumnya, bentuk asal kaldera yang mengarah ke bagian dalam akan membentuk tebing-tebing yang relatif tegak dan juga terjal karena bagian ini merupakan tempat keluarnya material di kala gunung api ini masih aktif. Bentuk asal bentang alam pada bagian luar kaldera merupakan kombinasi bentang alam sebelumnya dengan akumulasi material yang dimuntahkan kemudian. Bentang alam gunung api ini dapat dibedakan menjadi lereng, badan, dan kaki gunung api dengan berbagai variasi atau model sesuai dengan kaidah setiap proses erupsi. Kemudian pemanfaatan danau meninjau. Danau meninjau pada awalnya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk sekedar memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, seiring berjalannya waktu, aktivitas ekonomi di danau meninjau menjadi berorientasi profit. Tidak hanya masyarakat setempat, investor dari luar Kabupaten Agam pun mulai memanfaatkan danau meninjau. Selama ini, danau meninjau dimanfaatkan oleh banyak pihak secara beragam dan multifungsi, utamanya untuk kepentingan ekonomi. Selain dimanfaatkan untuk perikanan budidaya, wilayah perairan danau meninjau juga dimanfaatkan untuk aktivitas lain, seperti perikanan tangkap, pariwisata, dan pembangkit listrik. Nah, demikianlah teman-teman hasil proyek saya yang berjudul analisa potensi dan pemanfaatan serta bentuk lahan danau meninjau Sumatera Barat.